Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini saya lakukan dengan video karena kami ada acara pelatihan sampai jam 5 daripada nanti kegiatan kuliah tidak terlaksana, maka tetap kita laksanakan menggunakan video ini. Sesuai topik kita itu pelajaran yang kedua, ya, itu tentang rincian minggu efektif. Di minggu efektif itu bisa kita ketahui minggu di mana ada kegiatan belajar mengajar di kelas. Ingat ya? Mungkin di depan akan kita jelaskan. Minggu di mana ada kegiatan belajar di kelas. Oke. Minggu efektif. Ini cara kita melihat minggu efektif. Tadi ada saya juga kirim itu bahan kalender pendidikan, itu bisa lihat di situ juga. Itu bisa hitung berdasarkan kalender pendidikan yang kita punya. Oke, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Ya. Istilahnya ini mohon diperhatikan. Kalau memang tidak diperhatikan, nanti nggak bisa. Ya. Ada dikatakan minggu efektif. Ya. Minggu efektif itu minggu terlaksananya proses pembelajaran. Ya. Contoh, hari-hari belajar seperti biasa tuh. Ada siswa di kelas, ada guru, ada proses terjadinya belajar mengajar. Itu dikatakan minggu yang efektif. Ada juga minggu tidak efektif. Berarti hari Minggu, ini bukan minggu, minggu ya, minggu yang proses belajar di sekolah itu, minggu yang tidak ada proses pembelajaran. Minggu tidak efektif. Ini kan masih mudah, tapi kita harus paham. Ada kalanya minggu efektif itu, ya, minggu tidak efektif itu gara-gara hari libur, kan, tanggal merah, misalnya, apakah libur semester, libur nasional atau tanggal merah, dan hari cuti bersama. Kalau cuti nggak tanggal merah, tapi tetap libur. Tidak ada siswa dan guru yang ke sekolah, maka dikatakan minggu tidak efektif. Ya. Guru dan siswa tidak sekolah sudah pasti minggu yang tidak efektif. Ada juga siswa dan guru ke sekolah, ya, tapi digolongkan minggu tidak efektif. Contohnya bagaimana nih? Ada jam pelajaran yang tidak efektif, di mana peserta didik dan guru hadir ke sekolah tidak untuk proses belajar. Misal hadir ke sekolah, tapi di sekolah ekstrakurikuler, baru habis ujian misalnya kan, siswa tidak disuruh ke sekolah, tapi nggak ada belajar. Atau kegiatan MOS, ospek, ya. Kan guru ada juga di sekolah, siswa ada juga di sekolah, tapi tidak ada proses belajar mengajar. PLS, pengenalan lingkungan sekolah, hadir juga siswa ada di sekolah, guru ada, tapi tidak terjadi proses belajar mengajar. Juga pembagian rapor, hadir juga guru, nggak mungkin lah kalau guru nggak ada di sekolah atau bagi rapor. Waktu bagi rapor itu siswa dan guru ada di sekolah, tapi tidak ada belajar di kelas, maka digolongkan juga minggu tidak efektif. Ya. Paham dulu. Ya. Bagaimana cara kita menentukan cara melihat minggu efektif? Pertama itu file kalender pendidikan yang saya kasih itu dibuka. Ya. Tentukan jumlah total minggu yang terdapat dalam satu bulan melalui kalender pendidikan. Harus kita lihat jumlah minggu dulu. Misal ya, lihat nih, bulan 7. Ada berapa minggunya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah total minggu loh. Dalam bulan 7 itu ada 5. Kemudian lihat jumlah hari yang efektif digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kalau minggu dalam kalender berapa satu hari? Satu minggu itu berapa hari? 7 kan? Tapi dalam belajar itu 1 minggu 6 hari. Mana mungkin ada yang sekolah hari Minggu. Maka tetap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari. Oke, 6 hari. Coba kita lihat ya. Minggu itu harus 6 hari. Ya. Lihatlah jumlah hari yang efektif digunakan untuk kegiatan pembelajaran, di mana jumlah total hari dalam seminggu adalah 6 hari.
apabila jumlah hari yang digunakan untuk proses belajar mengajar adalah sama atau lebih banyak dari hari yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, maka minggu itu digolongkan ke minggu efektif. Misalnya dalam seminggu ada 6 hari. Senin, Selasa, Rabu masuk. Kamis, Jumat, Sabtu ujian misalnya. Nah, itu masih digolongkan efektif. Kalau Senin, Selasa masuk. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari ujian. Nah, maka jumlah yang tidak efektif sudah lebih banyak harinya 4. Nah, maka minggu itu digolongkan sebagai yang tidak efektif. Misal ya, ini minggu pertama. Ini ada apa nih gadis-gadis? Lihat di sini keterangannya, libur semester. Nah, maka minggu pertama di bulan 7 itu tidak efektif. Juga minggu kedua. Minggu 27 juga ini tidak efektif juga nih. Semua masih libur. Minggu ketiga, nah sudah mulai masuk. Ya. Ini ada apa nih? Garis-garis pengenalan lingkungan sekolah, PLS. Ya. Pengenalan lingkungan sekolah. 3 hari. 3 hari digunakan untuk belajar. Sesuai aturan tadi. Apabila jumlah hari yang digunakan untuk proses belajar mengajar adalah sama. 3 hari belajar, 3 hari nggak belajar. Atau lebih banyak. Maka lebih banyak ada belajarnya, maka hari digunakan untuk proses belajar mengajar, maka minggu itu digolongkan kepada minggu yang efektif. Nah, ini efektif, meskipun 3 hari ada siswa di sekolah tapi nggak belajar, ospek, ya, digolongkan efektif. Ini udah pasti ini efektif semua nih, ya, efektif. Yang ini 3 hari efektif. 2 harinya tidak, ini tinggal 30 apa? 30, nah ini dia, hari libur Hari Raya Idul Adha. Ya. Tanggal 30 cuti Idul Adha. Tanggal 30, maaf, tanggal 30 ini ujian. Ya. Ujian akhir sekolah. Tanggal 31-nya ini Idul Adha. Maka ini digolongkan efektif karena 3 harinya itu ada belajar. Sisanya itu tidak ada kegiatan belajar ya. Oke. Kemudian untuk menentukan apakah minggu terakhir yang terdapat dalam 1 bulan maka dimasukkan ke bulan yang sedang berjalan atau dipindahkan ke bulan berikutnya tergantung jumlah hari yang dominan. Kali ini. Nah, ini kan cuma 1, apakah dihitung jumlah minggu di bulan 8 ada berapa misalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kalau tanggung ini 1 ini bisa dimasukkan ke hitungan bulan 7. Ini jangan dihitung lagi kemari nanti. Juga ini, ya ini cuma 1 hari. Pindahkan aja kemari. Maka kalau ditanya berapa jumlah minggu di bulan 8, ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ini bisa dimasukkan kemari karena cuma 1 hari. Ini bisa dimasukkan kemari ya. Nah, misal ini keterangannya. Kalau jumlah harinya sama atau lebih banyak pada bulan yang sedang berjalan, maka hitungannya dimasukkan ke bulan tersebut. Misal, hari pada minggu terakhir bulan Desember adalah 4 hari, sedangkan sisanya masuk ke bulan Januari. Maka hitungan minggu tersebut masuk ke bulan Desember. Nah, gini ya. Bulan Desember. Bulan Desember itu ini akhirnya ada 1, 2, 3, 4 hari. Sedangkan Januarinya 2 hari. Maka minggu sisa 2 hari ini masukkan aja kemari. Maka total minggu bulan Desember ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini enggak kemari. Sedangkan minggu bulan 1 enggak dihitung lagi. Maka tinggal 1, 2, 3, 4. Oke. Ini coba dilihat ya. Nanti coba dihitung-hitung, coba ditentukan berapa jumlah minggu dalam ini ya. Nanti dipindahkan kemari, coba misal bulan 7 ya. Bulan 7 ada berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4, 5. Isi kemari. Bulan 7 jumlah minggunya ada 5. Di antara 5 minggu berapa minggu yang efektif? Nah, dia nih. Ini efektif jadi kan?
Meskipun cuma 3 hari efektif nih. Ini efektif. Ini efektif. Maka di total 5 minggu ada 3 minggu yang efektif. 5. Kalau 3, 5 kurang 3 berapa? 2. Maka 2 minggu yang tidak efektif. Kalau tanya mengapa tidak efektif? Nah, lihat aja kalender nanti. 2 minggu itu digunakan untuk apa namanya? Libur semester. Nah, oke, coba belajar, coba dilengkapi sampai bulan Desember. Mungkin lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan kembali di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian, aku menghemat kuota kalian juga ya. Tolong dipelajari. Ini diisi semua nih, saya minta pertanggungjawaban nantinya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.